Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Suara gesekan yang menusuk telinga disertai kabut emas samar yang muncul dari 15 ton kaisar semut. Jeritan melengking membuatnya meletus dengan semua kekuatannya dengan keras memutar tubuhnya. Tampaknya berusaha melepaskan benang emas 8 laba yang tertelan. Sayangnya benang emas yang tertelan bukanlah kaisar perak biru, mereka terbentuk sepenuhnya dari energi daripada substansi. Tidak peduli bagaimana 15 ton kaisar semut berjuang, itu paling bisa membuat cahaya dari benang emas menelan sedikit menguat, membuatnya sedikit lebih lama. Tidak ada kekuatan tarikannya mencapai tangsan, apalagi membiarkannya lepas. Asap kemasan yang naik dari 15 ton semut kaisar disebabkan oleh kontaknya dengan benang emas yang tertelan. Setelah berevolusi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan menusuk yang hebat, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kekuatan korosif yang cukup menakutkan. Lelaki berwajah iblis, laba-laba iblis. Ditambah semua racun sebelumnya dari 8 laba-laba lens dan es, dan api racun es, dan api yang sumur dicampur bersama-sama. Sama sekali tidak akan kalah dengan Bibi Dong's Death, Spider Death, Emperor Domain, dan bahkan melampaui sedikit. Meskipun pembelaan Kaisar 15 semut itu tangguh, terkorosi oleh banyak racun, rasa sakit yang dirasakannya masih menyiksa. Bahkan, jika benang emas yang tertelan tidak bisa melelehkan karapasnya dengan cepat, mereka masih terus-menerus merusak tubuhnya. Semakin banyak waktu berlalu, korosi akan semakin serius. Selain itu, properti menelan lainnya juga muncul sekarang. Saat 15 ton kaisar semut berjuang, kekuatannya sedikit demi sedikit diserap oleh benang emas yang tertelan dan dikirim ke tangsan. Tingkat energi yang diserap jauh lebih cepat daripada kelelahan tangsan karena mempertahankan benang emas yang tertelan dan Blue Silver Domain. Bahkan, keahlian surga misteriusnya menunjukkan tanda peningkatan perlahan. Dua kaisar 15 ton lainnya segera menemukan apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menemukan dan menyerang tangsan. Mereka dengan cepat melompat ke saudara mereka untuk membantu membebaskannya. Sayangnya tepat ketika mereka tiba, 8 tombak laba-laba di belakang tangsan masing-masing menghasilkan 2 ujung yang tajam, mengeluarkan 16 lainnya menelan benang emas. Membuat mereka segera mengikuti langkah-langkah Kaisar 15 semut ton terakhir dan juga terikat erat. Yang sedikit mengagetkan tangsan adalah bahwa 3 binatang roh yang kuat 90.000 tahun ini tampak jauh lebih lemah ketika diikat oleh benang emas yang tertelan. Bahkan dengan kekuatan untuk berlari, mereka hanya terus berguling di tempat, coba membebaskan diri. Tidak ada kecepatan yang mereka tunjukkan sebelumnya ada di layar. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah 3 binatang roh kultivasi 90.000 tahun. Mungkinkah dewa level 8 laba lens sekuat itu? Sebenarnya, apa yang tidak diketahui tangsan adalah bahwa pada tingkat dewa, benang emas yang tertelan bisa dengan mudah menjebak 3 kaisar semut 15 ton. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa 8 tombak laba-laba menahan mereka. The 8 Spider Lances adalah tulang roh eksternal dari Spider-Man, Facet Demon, dan Spider-Man. Facet Demon adalah musuh dari semua binatang roh tipe serangga. Jika 15 ton semut yang umum terinfeksi oleh aura laba-laba main Facet Demon, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Memang ketiga kaisar semut 15 ton ini benar-benar memiliki 90.000 tahun budidaya. Tapi 8 tombak laba-laba tangsan juga bukan aura manusia laba-laba, setan-setan yang umum. Setelah beberapa evolusi, 8 Spider Lances miliknya mendistribusikan aura yang setara dengan Spider-Man, Facet Demon, Spider tingkat dewa. Benang emas menelan berputar di sekitar tubuh mereka dan seperti ini benar-benar menekan aura mereka dan segera membuat mereka tidak dapat menunjukkan bahkan setengah dari kekuatan mereka. 15 ton kaisar semut memiliki 3 kemampuan terkuat, yaitu kekuatan pertahanan dan kecepatan. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan roh yang kuat mengandalkan 3 karakteristik ini, 15 ton semut kaisar tak terkalahkan. Sangat sulit bagi makhluk roh lainnya untuk mengalahkan mereka.
Mereka secara langsung mengabaikan serangan fisik dengan mengandalkan cara pace solid. Mereka dan serangan energi juga tidak dapat menghancurkan pertahanan mereka. Dan dengan serangan cepat mereka yang kuat, mereka sering dapat menghancurkan musuh-musuh mereka. Bahkan jika mereka bertemu binatang buas dengan kemampuan tipe kontrol, mereka masih bisa membebaskan diri dengan kekuatan dan serangan mereka lagi. Tetapi benang emas Tangsan yang tertelan bisa dihitung di antara serangan energi, tetapi juga mengendalikan serangan energi tipe. Membebaskan diri adalah hal yang sangat sulit. Mereka juga memiliki efek pengeringan dan efek racun korosif. Ini menempatkan 13 ton semut kaisar bersaudara dalam krisis besar. Hanya saja, jika itu hanya benang emas yang tertelan, mereka masih bisa berhamburan ke 3 arah dengan kecepatan mereka, dan 2 selalu bisa lolos dari serangan. Lagi pula 8 tombak laba-laba Tangsan yang menelan benang emas tidak mungkin bisa diperpanjang tanpa batas. Sayangnya bertemu aura tingkat dewa Spider-Man menghadapi iblis yang menekan 6 kaki mereka mati rasa, membuat mereka pada dasarnya tidak dapat melarikan diri. Mereka ditekan sampai mati benang emas yang menelan, terus menyerap kekuatan mereka, merusak karapas mereka. Tangsan pada dasarnya tidak perlu menyerang mereka untuk kehilangan semua peluang melarikan diri. Pada awalnya Tangsan masih takut ketiga orang ini akan bertindak lemah seperti yang dilakukan Tiger Devil God Hitam, mencari kesempatan untuk menyerang. Namun 13 ton semut kaisar secara bertahap tumbuh tidak mampu menanggung racun dari benang emas yang tertelan. Perjuangan mereka semakin lemah. Pada saat yang sama kecepatan penyerapan energi tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Tangsan kemudian yakin bahwa mereka tidak lagi memiliki peluang. Dengan hati-hati melayang ke depan, pasti 15 ton semut kaisar pada dasarnya tidak bereaksi sama sekali. Tangsan kemudian menghapus Blue Silver Domain-nya. Dia tidak menyangka membunuh 3 orang ini akan jauh lebih mudah daripada membunuh Devil God Tiger. Sepertinya 8 Spider Lens miliknya benar-benar menahan mereka. Kekuatan dan kultivasi mereka sudah cukup untuk menjadi cincin roh ke-6, ke-7, dan ke-8 Clear Sky Hammer miliknya. Penambahan kekuatan jelas yang paling cocok untuk Clear Sky Hammer. Begitu dia menyerap cincin roh mereka, bisnisnya di hutan besar Start kali ini akan selesai dan dia bisa pergi menemui teman-temannya di laut dan pergi ke Pulau Sagot. Meskipun dia bertemu bahaya di hutan besar Start kali ini, untuk Tangsan itu berjalan agak lancar. Itu menggunakan waktu jauh lebih sedikit daripada yang direncanakan untuk dia tidak terburu-buru untuk benar-benar membunuh 3 kaisar semut 15 ton. Saat ini tubuh Tangsan sudah merasa tidak sehat, energi yang diberikan benang emas yang tertelan padanya terlalu besar. Dia tidak perlu melepaskan kemampuan roh. Dia mungkin juga duduk di tanah dan melepaskan Blue Silver Domain-nya untuk menjaganya lagi dan menyerap energi asing ini. Melalui penyerapan ini Tangsan segera menemukan benang emas yang tertelan berbeda dari sebelumnya. Selain kecepatan penyerapan, apa yang membuat Tangsan paling terkejut adalah bahwa energi yang melewati benang emas yang tertelan tidak lagi sesederhana penyerapan saja. Setelah disaring melalui 8 Spider Lens sekali. Meskipun itu bukan energi yang sama dengan skill surga misterius, itu masih tidak memiliki atribut. Itu adalah energi yang sangat murni. Menyerapnya tidak perlu menggunakan skill surga misterius untuk menyaringnya dan itu bisa langsung menyatu dengan kekuatan roh yang ada. Penemuan ini tidak hanya membuat Tangsan sangat terkejut. Jika ini masalahnya, setelah itu ketika dia menghadapi musuh dan menggunakan benang emas yang tertelan, dia bisa mengubah energi yang diserap menjadi miliknya dalam pertempuran tanpa memakai pakaian apapun. Menambahkan kemampuan pamungkas Blue Silver Domain, semua sungai berlari ke laut. Tanpa diragukan lagi, kekuatan bertarungnya yang berkelanjutan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dan ketika musuh menghadapi benang emas yang tertelan, mereka akan merasa lebih sulit untuk membebaskan diri. Racun dari benang emas yang tertelan adalah kemampuan yang sama sekali baru setelah 8 Spider Lens berevolusi. Mampu melewati racun melalui bentuk energinya, itu layak untuk tulang roh eksternal tingkat dewa. Kabut putih yang kaya menyebar ke seluruh Tangsan saat dia bernapas. Dua bunga muncul kembali di atas kepalanya dan aroma lembut menyebar dari tubuhnya. 6 tulang roh di dalam dirinya menjadi panas secara bersamaan dan kekuatan roh internalnya perlahan meningkat saat energi asing sedikit demi sedikit berubah menjadi miliknya. Peringkat 95 adalah Bottleneck Judul Doluo dan bahkan dengan energi yang menakjubkan diserap dari 13.015 kaisar semut 15 tahun.
setelah disempurnakan oleh skill surga misterius. Menghilang seperti lembu tanah liat di laut. Itu hanya membuat Tang San merasakan pertumbuhan kecil dan kecepatan pertumbuhannya lambat. Tang San tidak terburu-buru. Kesenjangan satu tingkat antara peringkat 95 dan peringkat 96 adalah satu, yang 80% dari judul dulu tidak dapat menyeberang dalam hidup mereka. Bagaimana mudah untuk naik peringkat? Tetapi setiap peningkatan kekuatan, roh akan sedikit lebih banyak jaminan di masa depan. Apa yang disebut tetesan air akan mengalir melalui batu dan menarik kecambah untuk mempercepat pertumbuhan akan dengan mudah menyebabkan masalah. Perjuangan 13 ton semut kaisar tumbuh semakin lemah. Kulit luarnya yang solid secara bertahap dihancurkan dan dilebur oleh benang emas yang tertelan dan nafas kehidupan berangsur-angsur menyusut saat kekuatan mereka dicuri sedikit demi sedikit. Saat kekuatan terakhir di dalam diri, mereka diambil oleh benang emas yang tertelan. Racun yang sangat korosif secara bersamaan juga mengambil nyawa mereka. Tang San tidak berani menunda. Dia harus menyerap 3 cincin roh dalam beberapa jam, waktu adalah intinya. Merasakan 13 ton semut kaisar lewat, dia segera menarik benang emasnya yang menelan. Tapi dia masih belum menarik 8 spider lunches. Dalam kondisi idealnya, ia mulai menyerap cincin roh mereka. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Tang San mengeluarkan roh Clear Sky Hammer-nya dan memberi isyarat pada salah satu cincin semangat 15 semut kaisar, 3 garis energi hitam melesat secara bersamaan dari 3 kaisar semut 15 ton, berubah menjadi cincin roh hitam dengan warna kemerahan dan bergerak ke arah Clear Sky Hammer. Adegan ini membuat Tang San melompat. Dia jelas hanya dipanggil dari salah satu kaisar semut 15 ton, tetapi ketiganya benar-benar menjawab apa yang terjadi. Hanya saja dia segera mengerti alasannya. Dia sekarang sudah memiliki 14 cincin roh, jadi daya tarik cincin rohnya sangat besar. Menambahkan bahwa Clear Sky Hammer juga mengolah Great Sumeru Hammer, itu agak sombong sendiri. Meskipun dia hanya memanggil dari satu mayat 15 ton kaisar semut. Ketiga mayat itu sangat dekat dan mereka semua bereaksi terhadap kekuatan sombong Clear Sky Hammer. Di bawah penindasan mutlak, mereka terbang menuju Clear Sky Hammer pada saat yang sama. Apa sekarang? Melihat 3 cincin roh hitam kemerahan terbang, Tang San sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Satu, segera menyerah pada 3 cincin roh, membiarkan mereka tersebar di udara dan akan menemukan binatang roh baru yang cocok untuknya. 2, untuk menyerapnya ke Clear Sky Hammer secara bersamaan. Menyerap 3 cincin roh secara bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Master Roh, dan hanya Master Roh dengan roh kembar seperti Tang San dan Bibi Dong yang bisa menghadapi keadaan seperti itu. Master sangat berhati-hati ketika menyerap cincin roh, dan 2 atau lebih cincin roh yang bisa diserap muncul secara bersamaan adalah sangat langka. Sebelum ini orang mungkin mengatakan bahwa itu pada dasarnya tidak pernah terjadi. Tang San tiba-tiba menghadapi keputusan yang sangat sulit. Apa yang akan terjadi ketika menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama tidak diketahui. Tetapi jika dia menyerah pada 3 cincin roh ini dan pergi mencari binatang roh kultivasi 50.000 tahun, itu pasti akan membutuhkan banyak waktu. Keberuntungan tidak selalu ada di sisinya. 50.000 tahun roh binatang juga tidak mudah ditemukan, apalagi ketika mereka harus memenuhi Clear Sky Hammer. Mengingat penindasan penuh 8 laba-laba lens dari 3 kaisar semut 15 ton sebelumnya dan melihat Sagot Trident di sebelahnya, Tang San dengan kuat mengepalkan giginya dan membiarkan 3 cincin roh menutupi Clear Sky Hammer secara bersamaan. Kekuatannya yang kuat adalah sumber kepercayaan dirinya. Jadi, bagaimana jika itu belum pernah dilakukan sebelumnya? Dengan setengah tubuh Tuhannya, akankah dia takut pada 3 cincin roh yang bahkan belum mencapai 100.000 tahun kultivasi? Jika itu sebelumnya, Tang San mungkin tidak membuat pilihan seperti itu. Tetapi sejak Tang Hao mengajarinya palu Sumeru besar, saat ia mengolahnya, agresivitas Tang San tumbuh dari hari ke hari. Sekarang dia akan memberikan Clear Sky Hammer lebih banyak cincin semangat. Aura berat Clear Sky Hammer membuatnya menegaskan pilihannya. Seketika 3 cincin roh menutupi Clear Sky Hammer. Tang San hanya merasakan ledakan. Energi gelombang yang luar biasa meledak dari Clear Sky Hammer dalam dirinya. Itu sepenuhnya kekuatan yang dikaitkan kekuatan roh memukulnya seperti gelombang, sama seperti waktu di Pulau Sagot.
Tubuh Tangsan benar-benar meninggalkan tanah di bawah tumbukan, terlempar beberapa puluh meter ke belakang sebelum mendarat. Clear Sky Hammer hitam tiba-tiba berubah sepenuhnya merah, seperti besi branding merah panas. Fluktuasi energi yang kuat membuat tanah di sekitar Tangsan retak inci demi inci. Cincin roh adalah penyegaran roh. Jika itu adalah roh kualitas yang sedikit lebih rendah, menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama dapat menyebabkan semangat runtuh. Tapi Clear Sky Hammer berbeda. Eksistensi macam apa itu? Aset berharga dari sektor nomor 1 di dunia. Di bawah dampak energi yang sangat besar itu, meskipun itu berubah menjadi merah menyala, itu masih dengan kuat menerima semua energi dari 3 cincin roh. Pada saat yang sama 5 cincin roh itu sudah mencerahkan memancarkan 5 cincin cahaya yang sangat besar untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa besar ketiga energi itu menghantam, mereka masih ditekan dan tidak dapat meninggalkan palu dan bahkan lebih tidak mampu memecahkannya. Sementara itu domain dia Atgold yang terukir di Clear Sky Hammer melepaskan cahaya berwarna darah. Niat membunuh yang kuat bergabung dengan sombong Clear Sky Hammer. Bekerja sama dengan energi 5 cincin roh untuk sepenuhnya menekan 3 cincin roh baru. Membiarkan energi ini bergabung dengan Tangsan. Clear Sky Hammer baik-baik saja, tetapi Tangsan menghadapi masalah besar. Energi yang tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya benar-benar mengerikan. Menghamburkan kekuatan batin keahlian misterius langitnya dalam praktis 1 langkah, bahkan siap. Mata Tangsan masih gelap, hampir pingsan karena pemobokan. Dengan erat mengepalkan rahangnya Tangsan, dengan keras memperbaiki matanya dan meraung memuntahkan seteguk kabut darah. Dia seperti dewa penjaga yang melotot. Dia tidak bisa menggunakan Blue Silver Domain sekarang karena dia telah merilis semangat Clear Sky Hammer. Kalau tidak mengandalkan All Reverse Run Ultimate Blue Silver Domain ke laut, itu akan sedikit lebih mudah dengan bantuan rumput warna biru di hutan. Tapi sekarang dia hanya bisa bertahan. Ayo Tangsan meraung di benaknya. Tangan kirinya terangkat mendorong jantungnya mengumpulkan skill surga misterius untuk melindungi meridian hatinya. Tangan kanannya mencengkeram Sagot Raiden seberkas Agot Slide langsung mengalir ke jantung Sagot. Dia langsung terhubung dengan Sagot Raiden. Sementara itu 8 tombak laba-laba di punggungnya sepenuhnya terentang diwarnai dengan cahaya kemasan. Aura 8 laba-laba lens yang kuat dipandu oleh kekuatan mental tingkat tak terbatas Tangsan ke dalam dirinya. Bekerja sama dengan kekuatan batin keahlian surga misterius untuk memblokir 3 serangan kekerasan. Tubuh Tangsan menjadi medan pertempuran bagi kedua belah pihak. Energi 3 cincin roh secara bersamaan terlalu besar, tetapi untungnya meridian Tangsan telah naik ke tingkat setengah dewa dan tidak runtuh. Setiap kapal melebar hingga batas. Tekanan kuat membuat darah Tangsan bertambah 10 kali lipat. Jantungnya memompa dengan kencang untuk mengakui aliran itu. Keyakinan keras kepala dan dominasi yang luar biasa menyebar di dalam hatinya. Pada saat inilah Tangsan tiba-tiba memahami esensi sejati palu sumeru besar. Dan juga mengerti bagaimana ayahnya bisa menggunakannya untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat. Esensi sejati palu sumeru hebat, jika bergerak hanya akan ada satu keyakinan, kemenangan. Di hadapan palu sumeru agung tidak ada musuh yang kuat, hanya musuh yang belum dihancurkan. Keyakinan dan obsesi yang sangat keras kepala dapat memunculkan agresivitas penuh palu sumeru agung dan mengintegrasikannya secara mendalam. Sama seperti menggunakan palu sumeru besar di dalam dirinya. Menghadapi serangan energi dari cincin roh 3 bersaudara, Tangsan tidak memiliki niat untuk membimbingnya. Persis seperti itu dia mendesak semua kekuatannya untuk secara agresif melawannya. Itu juga pada saat ini bahwa Great Sumeru Hammer-nya benar-benar selesai. Boom! Dengan serangan pertama, Tangsan segera berdarah dari celah kepalanya. Seluruh tubuhnya menembak dengan keras dari tanah. Lalu sekali lagi jatuh ke tanah dengan Sagot Raiden. 2 daerah dampak besar menghancurkan setidaknya 1 arteri utama dan lebih dari 10 pembuluh darah kecil. Rasa sakit hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya membuat kulit Tangsan mengubah warna darah. Tapi meski begitu, bahkan jika dia tidak bisa lagi duduk, dia pada dasarnya tidak peduli dengan kerusakannya. Dia langsung mendesak energinya yang tersisa untuk membentuk serangan kedua. Begitu banyak sehingga energi yang mengalir ke tubuhnya belum membentuk serangan berikutnya sebelum gelombang kedua Tangsan memukulnya. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka pasti akan berpikir Tangsan gila.
Ini menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medan perang. Dengan melakukan itu, pertama-tama tubuhnya akan rusak. Tetapi beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan alasan. Tang San baru saja melakukan ini. Tabrakan tirani meletus sekali lagi. Kali ini, semua energi Tang San benar-benar menyatu menjadi di bawah tekanan yang mendominasi. Disempurnakan, seperti Clear Sky Hammer dan meledak sekali lagi. Dalam serangan pertama, energi gabungan dari 3 cincin roh Kaisar 15 ton meledak kembali dan tersebar dan tidak banyak yang diserap ke dalam Tang San. Tapi mereka masih butuh waktu untuk rekondisi. Tang San pada dasarnya tidak memberi mereka waktu itu. Sebelum energi yang melonjak meletus untuk kedua kalinya, serangannya sudah tiba. Sebuah ledakan dahsyat menggema sekali lagi. Di mulut, hidung, dan telinga Tang San, kabut darah kemasan tiba-tiba menyembur keluar. Di mana itu berlalu, bahkan pohon-pohon di sekitarnya hancur oleh kabut darah. Dan tubuhnya sekali lagi terguncang, jatuh lagi ke tanah. Kali ini, kaki kanan Tang San cerah. Lampu merah dibumbui dengan emas kemasan langsung menyebar. Kemampuan memulihkan tulang kaki Kaisar Biru Perak diluncurkan secara otomatis. Ini menunjukkan keadaan negara Tang San saat ini. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam keadaan Palu Sumeru besar. Meninggalkan semua ketakutan. Bahkan, tanpa merenungkan apa yang harus dilakukan jika makhluk roh lain muncul sekarang. Tapi itu hanya karena serangan kedua yang sama sekali tidak dicoba ini, sehingga energi roh yang sebelumnya sangat kuat ditekan. Melemahkan dampak yang menakutkan jauh. Setelah tersebar lagi, kecepatan kondensasi juga melambat. Tapi kali ini Tang San berhenti daripada meluncurkan serangan ketiga. Bukan karena pembuluh darahnya rusak atau karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti. Melainkan berdiri di tempat seorang raja. Melihat ke bawah dari atas pada energi cincin roh yang sulit dikendalikan dengan semacam penghinaan. Menyerap Anda seperti ini hanya mengganggu. Apakah kamu tidak kondensasi? Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengembun. Terus? Inilah alasan Tang San berhenti. Dia sudah sepenuhnya memasuki keadaan sombong. Keyakinan keras kepala membuat semua energinya menyatu dan Clear Sky Hammer merah tua di tangan kirinya tampak seperti perpanjangan lengannya. Permukaannya terus-menerus cerah dengan garis-garis pola emas. Seolah-olah berteriak kegirangan. San kecil, apa pendapatmu tentang roh? Kamu percaya apa itu roh? Grandmaster memandang dengan tersenyum pada murid yang baru saja dia terima, mengajukan pertanyaan. Tang San yang belum berumur 7 tahun berkedip, Grandmaster memandang dengan tersenyum pada murid yang baru saja dia terima, mengajukan pertanyaan. Tang San yang belum berumur 7 tahun berkedip. Guru, saya merasa bahwa roh adalah bagian dari kita. Atau bahwa itu adalah bentuk lain untuk diri sendiri. Grandmaster menatapnya heran, sepertinya aku benar-benar tidak memilih murid yang salah. Kamu jenius. Memikirkan hal ini pada usia Anda benar-benar mengejutkan. Kamu benar, roh adalah bagian dari kita. Lebih tepatnya, tubuh dan roh kita adalah kembaran-kembar. Hanya tubuh fisik yang dominan, dan memupuk roh memungkinkan mereka tumbuh bersama dengan tubuh kita. Ini adalah cara terbaik untuk memperlakukan saudara-saudara kita ini. Memahami. Tang San mengangguk. Tang San mengangguk. Tapi guru, jika roh adalah keberadaan kembar dengan tubuh kita, bagaimana bisa kita berpikir dan roh tidak bisa? Grandmaster menggelengkan kepalanya, tersenyum, tidak, kamu salah. Roh tidak bisa berpikir. Sebaliknya roh juga memiliki jiwa mereka sendiri, kita tidak bisa merasakannya. Untuk benar-benar membuat mereka kuat, pertama-tama Anda harus memahaminya. Suatu hari ketika Anda dapat menemukan inti dari keberadaan saudara kembar Anda. Menggunakan tindakan Anda untuk membuktikan diri Anda kepadanya. Membiarkannya menerima Anda sepenuhnya, maka Anda benar-benar dapat memperoleh persetujuannya dan membuat Anda menjadi saudara yang tidak terpisahkan lagi. Anda juga dapat benar-benar menampilkan kekuatannya. Lalu guru, bagaimana saya harus melakukannya? Bagaimana saya memahami apa yang benar-benar diinginkan roh saya? Grandmaster menggelengkan kepalanya, sepertinya aku benar-benar tidak memilih murid yang salah. Kamu jenius. Memikirkan hal ini pada usia Anda benar-benar mengejutkan. Kamu benar, roh adalah bagian dari kita.
Lebih tepatnya, tubuh dan roh kita adalah kembaran kembar. Hanya tubuh fisik yang dominan, dan memupuk roh memungkinkan mereka tumbuh bersama dengan tubuh kita. Ini adalah cara terbaik untuk memperlakukan saudara-saudara kita ini. Memahami. Tangsan mengangguk, tapi guru, jika roh adalah keberadaan kembar dengan tubuh kita, bagaimana bisa kita berpikir dan roh tidak bisa? Grandmaster menggelengkan kepalanya, tersenyum. Tidak, kamu salah. Roh tidak bisa berpikir. Sebaliknya, roh juga memiliki jiwa mereka sendiri, kita tidak bisa merasakannya. Untuk benar-benar membuat mereka kuat, pertama-tama Anda harus memahaminya. Suatu hari ketika Anda dapat menemukan inti dari keberadaan saudara kembar Anda, menggunakan tindakan Anda untuk membuktikan diri Anda kepadanya, membiarkannya menerima Anda sepenuhnya, maka Anda benar-benar dapat memperoleh persetujuannya dan membuat Anda menjadi saudara yang tidak terpisahkan lagi. Anda juga dapat benar-benar menampilkan kekuatannya. Lalu guru, bagaimana saya harus melakukannya? Bagaimana saya memahami apa yang benar-benar diinginkan roh saya? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, setiap roh memiliki sifatnya sendiri, kamu harus mengetahuinya sendiri. Saya hanya bisa menunjukkan jalan, saya tidak bisa berjalan untuk Anda. Tangsan benar-benar dapat memahami Kaisar Perak Biru karena tulang kanan Kaisar Perak Biru yang diberikan Ahin kepadanya, serta garis keturunan Kaisar yang mengungkapkan hatinya. Tapi Clear Sky Hammer. Pada saat ini, dunia batin Tangsan yang dipenuhi dengan agresi gila juga akhirnya membangkitkan semangat jiwanya, membuatnya mendapatkan persetujuan dari roh utama sekte nomor 1 di dunia. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.